Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Video yang aku share kali ini masih soal perdonatan ya teman-teman, karena aku masih belum bosan buat berbagi ilmu buat kalian pemula yang pengen jualan donat seperti aku di rumah. Semoga sedikit ilmu tentang perdonatan yang aku share ini bermanfaat ya teman-teman. Langsung aja, ini aku mau bikin adonan donatnya. Di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 600 gram. Kemudian ini aku masukin ragi instan sebanyak 7 gram. Lanjut ini aku masukin gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Dan lanjut ini aku masukin susu bubuk sebanyak 2 sendok makan. Oh ya, di sini aku ngulennya menggunakan mixer rakitan yang dibuatin pasu aku ya. Untuk video spill mixernya nanti aku cantumin linknya di box deskripsi ya teman-teman. Lanjut, ini setelah adonannya kering tadi aku mixer selama kurang lebih 1 menit. Ini lanjut aku masukin 1 butir telur utuh, dan di sini aku siapkan air sebanyak 400 ml dan aku masukin airnya secara bertahap. Dan air yang aku gunakan ini air es ya, karena aku ngulennya menggunakan mixer. Kita gunakan air es agar raginya itu tidak mudah aktif ya, karena kena gesekan mixer yang panas ya teman-teman. Dan lanjut aku masukin tadi sisa cairannya. Kemudian ini aku ulen lagi sampai setengah kalis. Dan setelah adonannya setengah kalis, ini mau aku cek untuk airnya cukup apa tidak, dan ternyata ini masih kurang ya, jadi aku tambahin lagi untuk cairannya. Jadi untuk cairannya itu bisa kurang bisa lebih ya, tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai ya teman-teman. Dan yang terpenting itu adonannya jangan sampai kelembekan ya, dan jika kalau kelembekan bisa ditambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai adonannya itu benar-benar pas. Dan lanjut ke adonannya lagi, ini aku mau cek apa sudah pas untuk kelembekannya, dan ini sudah pas ya. Dan lanjut aja, ini aku masukin margarin sebanyak 2 sendok makan dan setengah sendok teh garam. Nah, di sini sebagai pelembutnya aku kasih tambahan SP ya, kurang lebih takarannya 1 sendok teh ya. Dan lanjut ini aku kasih garam setengah sendok teh. Dan lanjut ini aku mixer lagi selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya ini kalis elastis. Buat kalian yang belum punya mixer, boleh ngulennya menggunakan tangan ya, atau yang punya hand mixer boleh gunakan hand mixernya. Dan ini adonannya sudah kalis ya, sudah aku angkat, dan ini mau aku rapikan dan aku padatkan. Dan lanjut mau aku timbang dan aku bagi-bagi. Untuk berat adonannya di sini aku timbang per picisnya 28 sampai 29 gram ya, atau bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Jadi kali ini aku mau bikin orderan donat yang pakai dus 27 kali 18 ya, dengan isi 12 picis. Jadi aku pakai berat adonannya 28 sampai 29 gram. Dan di satu resep ini aku kurang lebih menghasilkan 38 picis donat ukuran sedang ya. Jadi ini pas ya takarannya, jadi tidak terlalu banyak lebih adonannya. Dan lanjut ini aku timbang-timbang atau aku bagi-bagi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini sudah selesai ya, aku timbang dan aku bagi-bagi. Ini lanjut aja mau aku rounding atau aku mau bulatkan. Dan untuk adonannya yang masih menunggu giliran itu aku tutup dulu ya menggunakan plastik agar adonannya tidak kering. Dan lanjut ini cara aku meronding adonan seperti ini ya. Aku tidak bisa kalau merondingnya itu di meja kerja. Jadi cara meronding aku dengan menggunakan telapak tangan seperti yang aku contohkan di video ini ya teman-teman. Dan ini setelah adonannya selesai dibulatkan, langsung aja dibaluri tepung terigu dan aku taruh di alas adonan seperti ini.
Nah, ini sebelum aku bulatkan adonannya, aku padatkan dulu ya menggunakan tapak tangan, karena ini adonannya sudah sedikit mengembang, jadi sudah banyak udara ya yang terperangkap di adonan, jadi harus dibuang dengan cara aku padatkan seperti tadi ya, dengan menggunakan telapak tangan. Karena kalau banyak udaranya itu nanti kita merondingnya itu agak sulit ya, jadi harus kita padatkan seperti ini dulu, lalu kita rounding atau kita bulatkan ya seperti ini. Jadi kalau kita tidak buang dulu udaranya, itu nanti kita bakal kesulitan ya untuk merondingnya atau membulatkannya, dan hasilnya tidak bisa mulus. Nah, ini ilmu juga ya buat pemula yang mau bikin donat. Jadi kalau adonannya sudah keburu mengembang, kita padatkan dulu ya terlebih dahulu seperti tadi. Kita tepuk-tepuk adonannya terlebih dahulu menggunakan tangan agar udara yang terperangkap di adonan itu keluar ya teman-teman. Dan ini sudah selesai semua adonannya, aku bulatkan dan aku baluri tepung terigu. Aku diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah adonannya aku istirahatkan selama 15 menit, ini udah sedikit mengembang adonannya. Langsung aja ini aku mau pipihkan ya. Di sini aku memipihkannya menggunakan cetakan kayu seperti ini. Jika teman-teman tidak ada cetakan seperti ini, bisa menggunakan alat apa saja ya. Jadi di sini aku gunakan cetakan kayu seperti ini karena aku lihat teman-teman banyak yang menggunakan cetakan kayu seperti ini ya, jadi aku ingin coba. Dan setelah beberapa kali aku coba, kayaknya aku masih belum bisa rapi juga ya. Jadi harap dimaklum kalau hasilnya belum serapi teman-teman yang menggunakan cetakan kayu seperti ini. Oh ya, buat pemula yang ingin belajar bikin donat, harus penuh kesabaran ya, karena kalau bikin donat itu nggak bisa sekali dua kali itu langsung berhasil ya. Karena aku aja yang sudah 4 tahun masih belum bisa bagus hasilnya, donatnya masih belum secantik serapi donat-donat teman-teman yang lain ya. Tapi aku nggak putus asa ya, aku terus belajar dan terus mencoba dan mencari kesalahan-kesalahannya di mana, dengan cara aku sering latihan bikin ya. Jadi agar aku tahu saat aku gagal dan saat aku berhasilnya itu di mana ya teman-teman. Dan lanjut, setelah adonannya aku pipihkan semua, ini aku tutup menggunakan plastik dan akan aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya itu mengembang. Nah, ini adonannya sudah mengembang, sudah kelihatan mulus ya permukaannya. Jadi adonannya siap kita goreng. Sebelumnya tadi aku udah panasin minyak ya. Di sini aku gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil agar donatnya tidak mudah gosong ya. Jadi di sini aku kasih sedikit ilmu juga ya. Jadi untuk minyaknya itu jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas itu adonannya itu cepat gosong ya, bagian luar dan dalamnya itu masih mentah. Dan jika minyaknya itu kurang panas, nanti donatnya itu kurang mengembang dan banyak menyerap banyak minyak ya. Dan untuk warnanya itu tidak bisa kecoklatan seperti ini, tapi warnanya itu jadi putih ya. Tapi pas kita ketuk itu permukaannya itu keras, jadi kalau putih kayak gitu hasilnya kurang cantik ya dilihatnya untuk warna donatnya. Nah, ini sudah selesai semua ya, aku goreng dan aku tiriskan. Hasilnya seperti ini donatnya tidak terlalu cantik seperti donatnya teman-teman ya, tapi insya Allah ini ya donatnya rasanya enak dan teksturnya lembut, dan insya Allah kalau dijual ini laris manis ya teman-teman. Dan lanjut, ini setelah donatnya dingin, lanjut aja ya aku mau topping. Di sini aku toppingnya menggunakan glaze ya, di sini aku pakai yang rasa taro. Dan lanjut, ini aku mau kasih sedikit hiasan. Dan untuk merek glaze-nya aku pakai 2 merek ya. Untuk yang ungu ini aku pakai merek Elmer, dan yang untuk rasa coklat dan rasa susu aku pakai merek Colin. Jadi buat kalian yang sering bertanya aku pakai glaze merek apa,
Di video ini aku jelasin ya kalau merek glass aku itu seringnya aku tuh pakai Colin dan merek Elmer, karena merek ini cocok ya, rasanya sangat enak dan harganya juga ini ekonomis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba buat kalian pemula yang ingin jualan, gunakan merek yang seperti aku pakai ya, karena merek ini sudah aku sering pakai ya selama 4 tahun aku berjualan donat, dan alhamdulillah customer aku juga suka ya dengan rasa glass merek ini. Sedikit cerita ya, awal aku bikin donat dulu aku belum tahu ya kalau donat lembut itu pakai bahannya itu apa dan cara ngulennya itu seperti apa, dan secara nggak sengaja aku dikasih tahu ya sama ibu-ibu. Kata dia kalau mau donatnya itu teksturnya lembut, dikasih tambahan sedikit SP. Nah dari situ aku jadi tahu ya, dan langsung aku coba di resep donat aku kasih tambahan sedikit SP, dan ternyata betul-betul berhasil ya. Tekstur donatnya itu ternyata jadi lebih lembut dan lembutnya itu lebih tahan lama. Dan aku juga dapat satu bocoran lagi dari salah satu teman aku yang lebih dulu tahu tentang perdonatan ya. Dia bilang kalau pengen donatnya itu teksturnya lembut, itu kita ngulennya harus kalis elastis ya. Nah setelah aku tahu ya, langsung aku praktekin semua, dan alhamdulillah memang hasilnya betul-betul lembut, dan donat aku jadi laris manis ya sampai sekarang. Alhamdulillah customer aku masih setia order donat di aku. Nah jadi itu aja ya sedikit ilmu yang aku share tentang perdonatan. Semoga sedikit ilmu yang aku share ini bermanfaat buat kalian yang pingin belajar bikin donat dan yang pingin berjualan donat seperti aku. Untuk itu jangan lupa ya supportnya untuk perkembangan channel aku dengan tekan tombol like, subscribe, dan share ya, dan jangan lupa loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Nah ini hasil donatnya sangat lembut ya, jadi selamat mencoba, semoga berhasil. Aku akhiri videonya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video dan dubbingnya, dan aku ucapin terima kasih banyak yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.